turun dalam ya, seperti yang kita udah antisipasi bulan Agustus IHSG bisa terkoreksi. Kenapa? Karena bulan Agustus ini akan ada banyak sekali data ekonomi yang keluar di kuartal 2 ya. Jadi hasil dari kuartal 2 ini keluar di bulan Agustus. Tidak hanya laporan keuangan perusahaan, tapi nggak cuma laporan keuangan perusahaan, tapi juga data-data perekonomian. Dan hari ini tadi biasanya kalau di awal bulan itu ada data inflasi ya. Hari ini bukan inflasi karena Indonesia terjadi deflasi 0,1% dan ini nggak bagus buat negara berkembang seperti Indonesia. Kenapa? Karena untuk negara berkembang seperti Indonesia ini seharusnya biasanya tingkat inflasi tinggi ya. Jadi kalau terjadi deflasi ini terjadi perlambatan perekonomian. Cek suara saya ada kan ya? Suara saya ada ya? Oke. PMI 46 kok saham turun? Ya kan bukan cuman itu. PMI 46 itu masih di bawah angka 50 juga, itu masih terkontraksi, belum ekspansi. PMI yang bagus itu di atas angka 50 dan hari ini sebenarnya yang bikin IHSG terkoreksi adalah selain resesi Amerika, BPS mengumumkan terjadi deflasi 0,1% ya. Dan kalau kita lihat inflasi tahunan di angka 1,54% ini year on year dibandingkan dengan 1 tahun sebelumnya atau 12 bulan sebelumnya. Jadi ini termasuk cukup rendah teman-teman. Jadi perekonomian melambat, artinya itu. Terus saya cuma mau bilang besok hari Rabu ini akan ada pengumuman GDP Indonesia. Kemungkinan besarnya minus ya. Jadi kemungkinan besar minus. Apakah Indonesia akan resesi? Definisi dari resesi itu sendiri adalah 2 kali berturut-turut, 2 kuartal berturut-turut GDP minus. Sedangkan Indonesia kuartal kemarin itu masih positif. Kalau kuartal ini minus berarti belum bisa dibilang resesi gitu ya. Nah ini kan lagi diajarin ya, jadi Rabu lebih dalam, nggak tahu. Kalau ditanya apakah masih bisa turun atau enggak, kalau saya bilang ini baru permulaan ya, jadi ini baru permulaan. IHSG indeks itu naik tinggi banget, saham-saham blue chip berkapitalisasi besar itu udah naik sangat tinggi dari bulan Maret kemarin, akhir Maret, kemudian sampai bulan Juni kemarin ini naiknya udah sangat tinggi. Dan kemarin juga sempat saya mention beberapa kali live sebelum ini udah overbought, saham-saham blue chip udah overbought. Jadi di bulan Agustus kalau pasar terkoreksi ini sangat wajar sekali merespon data perekonomian kuartal 2 dan juga nanti kalau ada keluar laporan keuangan kuartal 2 hasilnya pasti akan lebih jelek daripada yang kuartal 1 kemarin. Ya, ini baru permulaan. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya buat tradernya jadi cut loss semua. Ya, saya juga hari ini cut loss. Beberapa saham second liner itu saya cut loss juga. Memang akhir-akhir ini kita trading banyak saham second liner. Kenapa? Karena saham-saham blue chip ya, saham-saham blue chip itu kita nilai udah mulai kemahalan ya. Jadi naiknya udah lumayan tinggi. Oleh karena itu kita lebih memilih second liner. Dan pada live yang sebelumnya kalau teman-teman perhatikan saya juga ada bilang bahwa kalau biasanya kayak gini second liner yang lari-larian ini biasanya merupakan tarikan terakhir. Masih ada beberapa saham second liner yang masih bisa di hold atau bisa ditahan seperti yang saya sebutkan di live tadi siang ya. Tapi kebanyakan juga udah kena pembatasan risiko gitu. Oke. Untuk saham-saham buat investasi gimana? Aku mau update untuk saham-saham buat investasi ya. Tadi siang aku ada bikin YouTube live. Pas banget IHSG habis jatuh tuh aku ada bikin YouTube live. Ini aku mau update untuk saham-saham 10 saham yang sering aku sebut untuk investasi jangka panjang. Hari ini banyak banget WA aku bunyi terus pada nanyain saham-saham yang buat investasi itu gimana. Ya, kalau saham-saham buat investasi
Yang pertama saya bahas BCA dulu. Jadi pagi-pagi tadi BCA udah turun lumayan dalam tuh. BCA tadi pagi turun 6,66%. Nggak tahu tadi sempat auto reject bawah atau enggak nih tadi ya. Terus kemudian naik lagi cepat banget karena fundamental dia bagus. Jadi perusahaan ini kalau turun ya banyak orang mau borong. Tadi pas hampir kena MA50 gitu. Nah kalau BCA, BRI ini masih bisa turun nggak? Masih bisa turun teman-teman ya. BBRI masih bisa turun nggak? Masih bisa turun. Dan hari ini tadi turun dengan volume transaksi yang lumayan gede. Terus BBNI masih bisa turun nggak? Aku bahas yang perbankannya dulu. BBNI ini masih bisa turun juga meskipun valuasinya dia udah murah. Bank Mandiri masih bisa turun nggak? Masih bisa turun dan itu normal ya. Jadi normal hari ini juga turun gede banget. Mungkin teman-teman berpikir hari ini turun 5% udah dalam buat BMRI, untuk BCA tadi turun segitu itu udah dalam gitu. Tapi teman-teman perhatikan dulu ketika di akhir bulan Februari, di akhir bulan Februari aku cariin ya tepatnya tanggal berapa ya. Ya, tepatnya tanggal 27 Februari itu BRI turun 7%. Turun 7% dianggap udah dalam. Ternyata setelah itu dia masih bisa turun terus sampai 40% dari level tertingginya tahun ini. Di tanggal 24 Maret itu sampai turun sampai 40% ya. Jadi dihitung dari level tertinggi tahun ini. Jadi teman-teman kalau ditanya ini hari ini udah turun lumayan dalam nih saham-saham perbankan, apakah masih bisa turun lebih dalam lagi? Masih bisa teman-teman, dan it's normal banget. Kenapa? Karena merespon data perekonomian yang mungkin nanti juga akan negatif, kemungkinan besar negatif. Ini aku kasih tahu yang hal-hal kayak gini dulu ya. Nanti aku akan kasih tahu sisi positifnya apa. Terus kemudian aku akan ulas lagi untuk saham consumer good yang biasa sering aku bahas untuk investasi jangka panjang. Oke, sorry ya, aku tadi balas satu WA dulu, mouse aku ketinggalan di kantor, lagi minta dikirimin. Aneh rasanya nggak pakai mouse. Ini saham Unilever ya, saham Unilever hari ini turun sekitar 1,79%. Masih bisa terkoreksi lagi nggak? Masih bisa. Nah kalau misalkan dia turun lagi ya ini kesempatan bagus buat kamu-kamu yang mau investasi jangka panjang dan belum punya saham Unilever. Mungkin akan dikasih kesempatan yang kedua. Apakah akan sedalam bulan Maret nanti? Belum tentu. Kalau saya lihat nggak akan sedalam bulan Maret. Kenapa? Karena gini. Karena bulan Maret kemarin itu baru permulaan. Kalau orang lihat mereka masih panik, mereka masih takut dengan apa yang di depan mata. Takut kayak krisisnya tahun 2008, takut kayak tahun 1929. Nah, pada pekan ketiga Maret yang dilakukan oleh Bank Sentral dan juga pemerintah di seluruh dunia, kebanyakan negara ya, melakukan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang sangat agresif sekali. Sehingga dampak dari krisis tidak separah tahun 2008 atau 1929. Demikian juga ketika COVID-19 waktu itu terjadi, semua langsung lockdown semua. They don't know what to expect. Sekarang lockdown udah dibuka, ya. Lockdown udah dibuka, PSBB juga udah dibuka. Jadi kali ini, koreksi kali ini adalah efek dari yang udah berlalu. Efek dari yang udah berlalu. Untuk kuartal 3, kuartal 4 nanti, selama tidak ada PSBB ulang, kayak di Filipina ya. Filipina itu ada potensi untuk di lockdown lagi. Selama di Indonesia tidak ada PSBB ulang, maka nanti kuartal 3 itu pasti lebih baik daripada kuartal 2. Dan ini yang membuat orang-orang melihat, ekonom-ekonom juga melihat bahwa proyeksi perekonomian, institusi melihat proyeksi perekonomian Indonesia akan jauh lebih baik daripada kuartal 2. Ya, dan inilah yang membuat mereka lebih berani untuk membeli ketika pasar saham lagi turun gitu. Ya, jadi kalau misalkan nanti turun mereka akan lebih berani ambil. Aku kasih contoh aja. BBCA hari ini turunnya sebenarnya nggak seberapa. Aku coba hitung ya BCA ya.
hari ini tadi dari opening sampai level terendahnya dia itu sekitaran 6%. Hampir auto reject bawah kayaknya, volume transaksinya juga tinggi. Tapi begitu dia menyentuh level terendah 29125 hari ini langsung mental naik lagi. Kenapa? Karena institusi udah ngelihat bahwa koreksi atau kalau terjadi harga saham turun itu nggak akan separah bulan Maret kemarin gitu. Oke, ini Unilever tadi aku udah bahas. Sekarang aku lanjut untuk saham sektor consumer good lainnya buat investasi jangka panjang. Hari ini Indofood juga sempat turun dikit ya, sampai di angka 6.300, kemudian dia naik lagi dan ditutup stagnan. Terus kemudian ICBP hari ini malah ditutup hijau. Masih bisa turun nggak saham-saham ini? Masih bisa teman-teman ya. Meskipun untuk consumer good sendiri turunnya nggak akan parah banget ya. Saham-saham consumer good turunnya nggak akan parah banget. Kenapa? Karena merupakan sektor yang defensif. Nah, Kalbe Pharma tadi hari ini juga sempat anjlok lumayan dalam, tapi turunnya juga nggak disertai dengan volume transaksi yang tinggi. Kalau Kalbe Pharma beda dengan sektor perbankan. Nah, Kalbe Pharma ini masih bisa hold untuk investasi jangka panjang, masih bisa hold. Justru kalau misalkan dia turun jatuh ya, ini Kalbe Pharma ini bagus untuk long term investing, ini kesempatan kedua. Oke, sekarang untuk sektor consumer good sisa 2 yang aku belum bahas, yang big caps, yaitu GGRM dan HMSP. GGRM, HMSP hari ini dikasih diskon lagi, teman-teman harusnya seneng ya. HMSP hari ini dikasih diskon lagi ya. Jadi HMSP ini masih bisa kalau teman-teman mau buat investasi jangka panjang. Terus kemudian HMSP apalagi ya, telekomunikasi TLKM ini juga nggak kemana-mana, hari ini malah dikasih diskon lagi. The best price-nya untuk TLKM ini di angka 2450. Ini harga terendah di bulan Maret kemarin ya, 2450 harga terendah di bulan Maret kemarin. Apakah bisa dikasih di harga kayak gitu? Kemungkinannya kecil sih, tapi kalau TLKM belum naik banyak ya, jadi masih ada kemungkinan tapi nggak besar gitu. Jadi masih bisa untuk diinvestasi jangka panjang. Untuk Astra International juga hari ini dia turun dari masa sideways-nya, terus kemudian sideways kecil dia turun, supportnya si Astra International di angka 4775 untuk jangka pendek. Untuk investasi jangka panjang Astra International masih bisa buat investasi jangka panjang. Nah, kalau Astra ini aku lihat dia upside-nya udah kemarin tuh udah naiknya udah lumayan banget ya, dari bulan Maret itu naiknya udah lumayan tinggi sampai ke bulan Juli. Ini koreksi kayak gini nih kesempatan bagus buat yang mau investasi jangka panjang ya. Jadi aku update dulu untuk yang long term investing dulu ya, karena tahun 2020 ini tahun bagus buat long term investing. Jadi teman-teman yang berinvestasi pada perusahaan-perusahaan tersebut, kan perusahaan itu yang memang sering aku sebut untuk investasi jangka panjang tuh. Jadi ada nomor 1 tadi BCA, BRI, Bank Mandiri, BBNI, kemudian consumer good-nya ada apa aja tadi ya, Unilever, ICBP, Indofood, Gudang Garam, HMSP, Kalbe Pharma, dan ada 2 yang lainnya, sektor lain yaitu telekomunikasi, TLKM, dan satu lagi ASII. Investasi jangka panjang nggak usah keluar dari saham itu. Long term investing udah itu aja. Kenapa? Karena kalau Anda long term investing mau coba-coba saham yang second liner itu fluktuasinya lebih bikin Anda deg-deg. Kalau ini aja tadi udah pada deg-degan ya. Jadi kalau yang second liner Anda mau pilih buat investasi jangka panjang, contohnya Sido Muncul, BJTM, Cleo, terus Buyung Putra Swasembada, Tower, Tebik, itu bisa buat investasi jangka panjang, tapi porsinya di portofolio Anda sebaiknya tidak lebih dari 20%. Jadi 80%-nya adalah saham-saham big caps tadi. Dan pilih dari beberapa sektor yang berbeda. Ini ada yang bilang indeks Dow Jones naik, bagus dong. Bagus ya. Jadi kalau saya bilang memasuki bulan Agustus ini volatilitas pasar akan meningkat lebih tinggi ya. Jadi kalau kemarin kanggurunya lompatnya pendek-pendek, bulan Agustus ini volatility market akan lebih gila. Lebih gila tuh artinya apa? Turun lebih kencang, naik juga kencang, kayak gitu terus. Abis naik kencang nanti turun lebih dalam.
diingat-ingat. Jadi kalau besok seneng, hari Rabu atau mungkin hari apa, nanti bisa turun lagi lebih dalam. Kenapa? Karena faktor yang mempengaruhi juga semakin banyak apa itu? Data-data perekonomian yang dirilis ya. Jadi mulai rilis data perekonomian dan juga data laporan keuangan itu. Oke, untuk yang trading nanti aku akan bahas bareng dengan ada Mbak Diajeng yang udah invite aku, yang udah menanti aku ya. Jadi saya akan approve Mbak Diajeng, kita akan live belajar hal-hal yang terkait dengan edukasi juga. Untuk saham-saham yang buat trading nanti aku akan bahas sambil edukasi bareng Mbak Diajeng dari I'm Connect. Uninstall di app sekuritas 3 bulan kalau mau lihat hijau. Aduh, jangan. Ini udah mau recovery, cuman memang volatility market ini memang meningkat gitu. Aku udah approve tadi kok nggak nongol ya. Mana ya? Mbak Diajeng mana ya? imconnect.org. Aku kirim invitation. Oke. Ya, jadi teman-teman nggak usah panik ya. Kalau plan investasi masih sama. Plan investasi itu masih sama. Sama gimana? Aku kasih contoh ya. Teman-teman kalau Anda punya uang 100 juta. 100 juta itu seandainya untuk investasi jangka panjang. Ini aku ngomongin investasi jangka panjang. Saya nggak ngomongin yang trading dulu. Ya, saya ngomongin yang investasi jangka panjang. Misalkan Anda punya uang 100 juta. Terus Anda pilih 5 saham. Dari yang saya omongin tadi, mungkin Anda pilih 5 saham. Bisa mungkin pilih BCA, AMSP, ICBP, TLKM, ASII. Contoh ya, 5 saham ini. Nah, 100 juta dibagi 5 sama dengan 20 juta. 20 juta. Sekarang tahun ini sisa bulan apa ini ya? Agustus ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kalau saya bilang nanti bulan Oktober, bulan November itu recovery. Jangan sampai Anda nggak punya saham di akhir tahun ini. Dan bulan ini bulan bagus kalau mau dapetin saham murah. Ya, bulan bagus kalau mau dapetin saham murah. Kalau ternyata nggak turun gimana ya bagus, ya tetap nabung saham selama 5 bulan ini. 5 bulan. Jadi kalau misalkan 100 juta dibagi 5 saham, satu saham 20 juta. 20 juta ini dibagi 5 bulan. Jadi satu bulannya 4 juta, 4 juta, 4 juta, 4 juta untuk saham tersebut gitu. Oke. Mbak Diajeng aku udah approve. Bulan kemerdekaan. Berapa bulan nyicilnya? Sampai akhir tahun, sampai Desember ini ideal lah. Kalau misalkan teman-teman mau sampai kuartal 1 2021, itu berarti secara resiko lebih kecil, cuman karena lebih terdiversifikasi, nanti kalau misalkan akhir tahun ini udah naik, 2021 saham lebih naik lagi, berarti Anda akan dapat average harga nabung saham ini, Anda akan dapat average harga tuh lebih mahal gitu. Kok nggak ada ya? Dimanakah Mbak Diajeng? Oke. Aku akan sambil bahas saham, sambil menunggu Mbak Diajeng di mana ya. Aku udah approve tadi sebenarnya, kok nggak nongol. Mungkin memang malam-malam ini lagi bersaing ini ya, live di sana-sini banyak yang live juga. Oke, aku akan bahas ya, saham-saham yang buat trading. Aku hari ini banyak cut loss, yang buat trading banyak cut loss, tapi yang buat investasi nggak satu pun yang aku jual. Ya, yang buat investasi aku masih biarin aja. Aku akan bahas sektor poultry dulu, karena tadi aku lihat banyak yang nanya Japfa. Iya, ini aku udah approve tadi sebenarnya ya. Banyak yang nanya Japfa, aku akan bahas sektor poultry dulu. Oke, teman-teman. Ya, teman-teman, ini ada SODV lagi besok hari Sabtu ya. SODV-nya ngebahas strategi saham di semester 2 terkait dengan data-data perekonomian yang muncul dan juga data laporan keuangan kuartal kedua yang udah mulai keluar.
nanti ya. Oke, jadi aku akan bahas untuk sektor poultry, Jakva cut loss. Kemudian Cepin yang swing trading ya, swing trading di Jakva cut loss. Kalau Cepin ini sebenarnya kalau buat super trader ini belum kena cut loss kalau super trader. Nah, ini teman-teman yang ikut workshop kemarin mesti ngerti kenapa belum kena cut loss itu, teman-teman pasti tahu. Tapi kalau untuk swing trader udah pasti keluar gitu. Jadi beda tujuan, beda strategi juga dijual atau nggak dijualnya. Oke. Terus kemudian Malindo Feedmill main ini buat swing trader cut loss juga. Nah, teman-teman kalau buat yang investasi jangka panjang gimana? Mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang tertarik untuk investasi di Cepin atau Jakva atau main. Nah, Cepin Jakva ini menarik buat investasi jangka panjang juga dari sektornya, dari bisnis modelnya ya. Cuman itu tadi yang aku bilang jangan ngelebihin 20% dari portfolio Anda. Kalau Anda punya ini buat long term investing, biarin aja. Tapi jangan lebih dari 20% portfolio Anda. Oke. HMSP dan TLKM tadi aku udah bahas ya teman-teman ya. Oh enggak, replaynya Super Trader siang jam 12, SODV jam 9 pagi. Oke, banyak yang nanya sektor konstruksi. Sabar ya, sampai ditulis berkali-kali. Oke, sambil nunggu Mbak Diajeng ya, sektor konstruksi. Aku urutin dulu aja ya, dari Adikarya. Saya sambil cek. mconnect.org, I send invitation, udah 3 kali aku kirim, Mbaknya juga berusaha masuk ya. Iya, aku lihat Anda wave ke saya. Aku coba approve, nggak bisa juga ini. Saham Adikarya ya, saham Adikarya. Coba Mbak keluar, masuk lagi, request lagi ya, Mbak Diajeng ya. Dicoba lagi aja, mungkin lagi rame. Nah, ini saham Adikarya, teman-teman. Ini kemarin kan aku sempat bilang Adikarya ini bagus untuk jangka menengah, untuk 6 bulan ke depan. Masih sama. Jadi analisis aku untuk jangka menengah tuh 6 bulan, 3-6 bulan ya. Kalau jangka pendek tuh di bawah 1 bulan. Nah, kalau untuk jangka menengah si Adikarya, view aku masih sama, masih bisa buy and hold jangka menengah. Tapi yang swing trading udah harus keluar. Ya, udah harus keluar. Kalau yang investasi jangka panjang gimana? Sebenarnya kalau saya tidak merekomen investasi jangka panjang di sektor konstruksi. Karena kalau sektor konstruksi ini biasanya bermasalah dengan cash flow-nya. Dia kan dibayar belakangan gitu. Tapi kalau teman-teman memang benar-benar tertarik dengan sektor ini, mungkin teman-teman bekerja di sini, ya, jadi teman-teman bisa maksimal 20% aja dari total portfolio. Nah, aku ada cerita menarik nih ya, sebelum aku bahas saham konstruksi yang lain ya. Aku ada cerita menarik, aku waktu kapan hari aku pergi ke bank, pergi ke BCA, terus di situ ada satu karyawan dari bank tersebut tanyain saya, Ci ini gimana sih saham aku gimana? Saham dia tuh sebenarnya lumayan oke, not bad, cuman ada 1 atau 2 saham aja yang nggak bagus. Aku bilang jual saham ini, yang lainnya masih bisa di hold. Yang menarik, saham BCA dia untung 150%. Kalau di harga sekarang, untung 150%. Itu dia beli di harga berapa? Ya, jadi itu kekuatan investasi jangka panjang, asalkan timing belinya pas. Nah, kalau kerja di BCA mungkin dapat bonus saham, saya nggak tahu juga gitu. Tapi asalkan timingnya pas, 10 saham yang saya infoin buat Anda tadi, itu Anda beli, simpen 1-5 tahun, pasti berbuah, pasti berbunga gitu. Kalau teman-teman nggak siap trading itu harus siap cut loss, harus siap pembatasan risiko, manajemen risiko, setiap hari memperhatikan terus. Kalau teman-teman masih belum siap di situ, sambil belajar untuk trading, itu harus investasi jangka panjang. Cuman tahun ini yang saya cerewet banget ngomongin investasi. Tahun-tahun kemarin Anda tanya lah,
teman-teman yang udah ngikutin saya lama. Saya jarang banget cerewet tentang investasi jangka panjang. Dulu juga cerewetnya tentang super trader gitu. Ya, jadi kita tradingin saham-saham second liner dulu yang larinya bakalan kenceng. Oke, aku lanjutin sektor konstruksi. Signalnya putus-putus. Duh, ini M-Connect, I send you invitation again. What happened? PTPP. PTPP untuk jangka pendek, untuk swing trader, keluar, ya, kena cut loss. Untuk super tradernya ini belum kena cut loss juga sih, tapi kita juga nggak add saham ini untuk ke super trader, karena dia baru mulai masuk ke stage 2. Jadi gini, di workshop super trader kemarin, di hari Sabtu kemarin itu, saya ada ajarin tentang stage 1 di bawah, stage 2 tuh pas mulai belok di atas gitu, ya, mulai belok di atas gitu. Nah, kemudian stage 2 yang lebih kuat lagi, dia naik lagi. Pokoknya stage 2 ini artinya uptrend, tren naik ya. Kemudian stage 3 itu di atas, dan stage 4 itu turun. Nah, ketika peralihan dari stage 1 menuju stage 2 ini biasanya masih sering terjadi false breakout. Banyak sekali saham-saham yang sekarang berada dalam posisi itu, ya. Jadi mulai beranjak dalam tren naiknya. Nah, itu masih bisa terjadi false breakout. Beda dengan saham yang posisinya sideways itu didahului dengan uptrend. Jadi kalau saham yang bentuknya U gini, ini masih banyak kemungkinan false breakout, banyak banget ya. Nah, tapi kalau saham yang bentuknya kayak anak tangga ini naik, kemudian ke samping kanan, contohnya kayak MDKA, terus TOWR, ya, TBIG, nah itu kemungkinan untuk dia false breakout itu lebih kecil gitu, karena trennya lebih kuat. Elliott Wave bukan Elliott Wave. Oke, aku coba. Oke, banyak yang nanyain 10 saham yang tadi. Mbak Diajeng coba restart HP-nya, Mbak Diajeng. Iya, jadi banyak yang nanyain saham 10 tadi apa yang buat investasi jangka panjang. Sebenarnya ini udah sering banget aku sebut. Satu dari sektor perbankan, coba sebutin. Teman-teman semua sebutin. Apa coba yang buat investasi jangka panjang? 4 perbankan. Coba sebutin. Ayo. Kalau nggak ada yang jawab, BRI, BCA, ya, nomor 1 BCA dulu. Buat saya ini the best company in Indonesia. The best valuasinya mahal dia. The best kapitalisasinya dia paling besar saat ini. Kemudian yang kedua untuk perbankan BRI, yang ketiga Bank Mandiri, yang keempat BBNI. Ya, ini aku udah ulang berkali-kali. Consumer good ada 6. Ada berapa sih? 6, iya. Unilever Syariah, Indofood ICBP Syariah, kemudian sekarang ini malah belum diskon banget lagi si Unilever, Indofood, ICBP ini masih posisi nanggung. Jadi kalau mau serok bawah, nah ini pakai istilah teman-teman nih, serok bawah belum waktunya gitu ya, belum waktunya. Terus kemudian apa lagi? Ada Kalbe Farma, Gudang Garam, dan juga HMSP. 12 saham ya berarti ya. Ada telekomunikasi, TLKM, dan Astra International ya. Jadi kalau mau investasi 5 saham itu tadi boleh Astra, Telkom, kemudian 3 ini silakan pilih dari sektor perbankan dan juga consumer good. Itu udah cukup gitu. Udah cukup banget, itu udah cukup ya, lebih dari cukup malahan. Oke, tadi masih di sektor konstruksi. Mbak Diajeng mungkin di restart dulu aja HP-nya. Dari sektor konstruksi ya, sektor konstruksi. Tadi ada PT PPA, dia aku udah bahas. Terus WSKT. Ini kemarin ada satu case ya, ada berita negatif gitu, itu ngaruh juga.
Kalau WSKT buat swing trading ini udah keluar ya, udah kena cut loss juga gitu ya. Terus kemudian kalau untuk WSBP tadi kita juga keluar. WSBP ini kita keluar. WSBP baru hari pertama jatuh gitu. Kalau untuk trading kita bisa entry lagi nunggu apa? Saya agak ngerem untuk rekomendasi untuk trading ya. Jadi tadi sorry 12 saham untuk investasi bukan 10. 4 tadi BCA, Bank Mandiri, BBRI, BBNI. Saya suka kalau disuruh pilih dua aja tuh BCA dan BRI doang. Kalau consumer good ada apa tadi? Unilever, aku ulang-ulang terus nih biar apa? Unilever, Indofood, ICBP, Kal, B Pharma, Gudang Garam, HMSP. Kalau disuruh pilih dua aja, aku pilih tiga deh ya. Dua yang syariah, ICBP sama Unilever. Terus kemudian kalau yang nggak syariah itu bisa HMSP, itu yang aku suka. Terus kemudian Telkom dan juga Astra International. Jadi ada 12 saham itu. Oke, sekarang saya akan bahas tentang yang buat trading lagi ya. Yang buat trading, Tins, Antam, Nikel gimana? Ada yang nanyain metals. Oke, metals hari ini yang trade kita tins profit taking. Jadi hari ini kita jualan banyak saham, ada yang profit taking, ada yang cut loss juga gitu. Nah, untuk tins sih kita bersyukur ini masih bisa profit taking gitu. Ya, jadi kita untuk yang swing tradingnya keluar dulu, terus kemudian Antam ini kita juga quit dulu tadi, terus kemudian jangka pendek kita quit, untuk jangka menengah trennya masih naik ya, jangka menengah masih naik, tapi dia baru permulaan di stage 2, dia baru permulaan di uptrendnya, artinya dia baru aja belok gini. Nah itu kemungkinan untuk gagal breakout itu masih banyak kemungkinan untuk gagal breakout dia. Jadi ya tadi kita profit taking. Nah beda dengan saham yang trennya kayak tower gitu. Kayak tower itu dia tren naiknya udah jauh lebih kuat. Oke, terus kemudian masih dari metals, ini ada saham Inco. Iya, tadi banyak yang cut loss setelah kita tunggu lama ya, sideways lama, terus banyak saham cut loss. Kemudian Inco hari ini dia sempat turun dalam, tapi kemudian naik juga. Hari ini metals nggak terlalu parah ya, nggak terlalu parah jelek. Cuman yang saya garis bawahi sektor perbankan. Perbankan ini masih bisa turun dalam. Jadi perbankan ini sangat sensitif sekali dengan data-data perekonomian yang nantinya akan keluar hasilnya pasti lebih jelek daripada kuartal pertama kemarin gitu. MDKA, terakhir MDKA. MDKA, Merdeka Copper Gold, ini trennya masih tren naik, dia turun 4 hari berturut-turut. Kalau saya lihat sih, ini sangat relate sekali pergerakannya dengan harga emas ya, untuk MDKA. Nah, emasnya selama 4 hari terakhir ini juga udah mulai stagnan gitu untuk emasnya. Kalau saya lihat emas juga akan koreksi atau retrace dalam beberapa hari ini, jadi MDKA ini juga akan ngikutin juga ya, akan koreksi atau retrace juga. Nah, bicara tentang harga emas di Indonesia, ini erat kaitannya dengan USD IDR atau nilai tukar US dollar terhadap rupiah. Perhatiin teman-teman, aku share chartku di sini ya, aku coba share. Nih ya teman-teman ya, ini US dollar, ini turun dalam kemarin, jadi rupiah menguat. Nah, teman-teman kalau perhatikan akhir-akhir ini rupiah udah mulai melemah, ini USD-nya mulai naik lagi. Resistennya di angka 15.000. Jadi kalau teman-teman tanya bisa naik sampai ke berapa? Sampai ke 15.000. Ya, jadi kalau harga emas secara rupiah masih bisa naik nggak? Masih bisa naik. Faktornya bukan hanya harga emas itu sendiri, tapi juga US dollar. Oke, aku akan cek dari M-Connect. Malam hari ini aku udah janjian dengan Mbak Diajeng ya. M-Connect. mconnect.org. Send invitation. Dan nggak bisa masuk. Iya, nggak bisa masuk. Nggak tahu kenapa ini.
rupiah overvalue karena APBN defisit 800 triliun, jadi flight capital, ada yang bilang kayak gitu. Nah, intinya bulan ini adalah bulan data perekonomian tuh keluar semua gitu, jadi jangan harap angkanya bagus. Ya, jadi karena perekonomian selama pandemi kemarin memang terpukul parah, baru kerasa kelihatan datanya itu sekarang. Nah, IHSG waktu kemarin kita lagi PSBB, justru malah naik tinggi-tingginya gitu. Jadi mulai dari Maret, April, Mei, Juni itu naik gila-gilaan, kayak nggak relevan dengan kondisi perekonomian saat itu. Sebenarnya itu didorong karena kebijakan moneter dan fiskal, contohnya apa? Cetak uang. Ya, cetak uang. Di Amerika itu cetak uang banyak banget, di Indonesia juga, dan kemudian banyak diberikan bantuan-bantuan. Kalau di Indonesia BLT, di Indonesia tuh sebenarnya stimulus belum sebanyak di negara lain ya, kayak di Amerika itu mereka udah gelontor banyak banget itu. Jadi ya dari situ berpengaruh pada pasar sahamnya naik. Salah satu dampak yang secara langsung adalah bank sentral itu membeli obligasi pemerintah Amerika ya, dan membeli ETF. Ya, ETF itu kan isinya sebenarnya saham juga gitu. Dan bahkan bank sentral di Amerika membeli obligasi itu dari pasar sekunder. Terus yang menarik ketika di Amerika itu dikasih BLT, dikasih subsidi masyarakatnya, itu bukan buat belanja baju atau apa gitu ya, beda dengan di Indonesia. Tapi dua-duanya ikut mendukung perekonomian sebenarnya, baik di Indonesia ataupun di Amerika. Kalau di Amerika mereka banyak gunakan untuk buka rekening saham. Jadi pembukaan rekening saham saya baca itu ya, pembukaan rekening saham gila-gilaan waktu itu. Kalau di Indonesia duitnya banyak dipakai buat belanja, dan itu juga buat Menteri Keuangan kita senang juga karena Menteri Keuangan kita mendorong untuk Indonesia belanja gitu. Oke. Penyerapan stimulus cuma 19% berpengaruh ke ekonomi Indonesia enggak? Oke, aku tadi lupa kasih tahu, belum kasih tahu untuk hal positifnya ya. Sisi positifnya adalah, sisi positifnya gini loh, teman-teman, meskipun bulan Agustus ini banyak banget orang yang takut karena data perekonomian hasilnya lebih jelek daripada kuartal sebelumnya, tapi perlu diingat-ingat bahwa data perekonomian yang jelek ini sifatnya historikal, sudah terjadi. Kita juga perlu melihat data ke depan yang belum terjadi. Contohnya apa? Tadi ada yang bilang PMI, ya, data PMI Indonesia masih di bawah angka 50. Tapi kalau dilihat grafiknya udah naik loh. Ya, aku coba cariin grafiknya ya. Aku cariin datanya. Kemarin di workshop Super Trader aku juga ada kasih lihat ini. Oke, nih ketemu. Dejo. Ups. Ini aku kasih lihat datanya ya teman-teman ya. Ini di Amerika. Ini di Amerika. Sorry agak silau dikit kena lampu nih. Ini di Amerika. Nah, ini pas kena COVID-19 kemarin, ini data PMI jelek. Terus sekarang udah bagus. Jadi kalau teman-teman lihat Amerika resesi, itu tuh dampak yang kemarin-kemarin udah historikal. Sekarang dia sudah mulai masuk periode ekspansi loh, udah di atas angka 50 PMI-nya gitu. Terus ini US Consumer Confidence agak turun dikit di bulan Juli ya. Nah, ini US hutang dibandingkan GDP agak meningkat dikit. Terus ini PMI China. PMI China ini udah melonjak di bulan Maret kemarin. Yang hebat dari China adalah kalau negara lain dari di bawah ini naiknya pelan-pelan, dia langsung naik ke angka 50, langsung ke 50. Ya, jadi dia langsung aktif. Ini April sempat turun dikit, terus ini Mei, Juni dan Juli ini udah di atas 50 terus. Dampaknya bagus buat Indonesia. Kenapa? Kalau manufaktur di China bergerak aktif, udah pulih, artinya permintaan terhadap bahan bakar batu bara di Indonesia itu jadi meningkat juga gitu ya. Jadi meningkat juga, dan itu nanti akan bagus untuk Indonesia ke depan. Oke. Nah, ini China debt to GDP-nya dia utangnya juga naik. Terus kemudian
Nah, ini Hong Kong, ini Singapura. Ini Singapura, dia minus 41%. Ini Jepang, ya, jadi kuartal terakhir ini malah membaik daripada kuartal sebelumnya. Ini Korea Selatan, minusnya cuma 3,3%. Ini Hong Kong minusnya 0,1 doang, tapi dulu sebelum corona dia udah minus terus gitu, udah resesi gitu. Ini China, ini pertumbuhan GDP-nya, ini Australia pertumbuhan GDP-nya minus baru sekali, jadi nggak bisa dibilang resesi. Kalau 2 kali berturut-turut baru resesi. Ini Eropa. Nah, kalau Indonesia sendiri gimana? Ini COVID-19 masih naik, tapi kalau dilakukan PSBB lagi, ekonomi bisa parah banget ya. Jadi ini PSBB dilonggarkan ya, dan ini aku akan percepat aja. Nah, ini PMI Indonesia yang tadi teman-teman bilang. Nah, PMI Indonesia mungkin tadi udah meningkat ya, ada yang bilang di angka 46. Aku sih belum ngecek ya, data terbaru PMI Indonesia. Ini masih yang bulan Juni kemarin. Bagus dong, kalau di 46, ini di 38, 39 sekian nih. Di Juni 39,1 kalau saya nggak salah inget ya. Dan kalau sampai di angka 50 berarti dia Indonesia udah mulai berekspansi. Sekarang di angka 46, ya bagus dong. Saya sih belum ngecek bener nggak ini di angka 46. Ini data Juni kemarin. Nah, itu sih teman-teman, intinya gini ya. Intinya aku cuma mau bilang kalau data keuangan di bulan Agustus ini keluar hasilnya jelek, negatif, itu sifatnya historical. Artinya apa? Bahasa gampangnya, bahasa manusianya adalah nanti kejatuhan ini sementara, ya, sementara. Outlook-nya nanti kuartal 3 gimana? Kuartal 3 itu berarti kuartal 3, kuartal 4 ya. Outlook saya gimana? Outlook saya Agustus melemah, September melemah juga. Kalau melemah tuh bukan berarti setiap hari sepanjang bulan melemah, enggak. Turun naik kayak gitu. Tapi banyakkan turunnya. Kemudian Oktober akan recovery, Oktober, November recovery, Desember juga recovery. Jangan sampai nggak punya saham buat long term investing ya, jangan sampai nggak punya saham buat long term investing. Oke, ya aku masih menunggu Mbak Diajeng dari Unconnect dikasih tahu ya kalau ya, dikasih tahu ya kalau lagi turun, kalau udah boleh beli ya saya kasih tahu. Ini saya bingung kenapa saya nggak bisa. Saya nggak tahu apa yang salah di sini. Oke, oke. Sorry ya, connect ya. Ini saya juga nggak tahu ini kenapa nggak bisa masuk. Kalau nggak jual-jual, nikmatin hasilnya dari mana? Dividen tok. Jadi gini, aku mau kasih lihat buat investasi saham jangka panjang. Aku kasih gambarnya kayak gini ya. Ada saham yang buat investasi jangka panjang itu cenderung trennya naik terus. Contohnya adalah BCA dan ICBP. Dulu, zaman dulu banget, itu si Kalbe Farma juga trennya naik terus. Tapi memasuki tahun 2015 pertengahan sampai sekarang, Kalbe Farma itu sideways terus. Lihat nih teman-teman. Nih, ini Kalbe Farma ya. Kalbe Farma monthly chart. Ini kalau teman-teman lihat dari 2008 sampai dengan 2014, 2015 pertengahan sebenarnya ya. Ini naik terus. Kemudian setelah itu dia sideways terus kayak gini. Aduh, ini ngeblur gini ya. Aduh, nggak kelihatan. Kelihatan nggak ini? Nah, ini Kalbe Farma kayak gini. Jadi tipsnya gimana? Kadang-kadang kita nggak tahu ya. Kita ngelihat saham ini dulunya
dulunya naik terus, trennya naik dalam jangka panjang, tapi ke depan dia bisa jadi trennya sideways gini. Maka tips saya untuk investasi jangka panjang, tips dari saya untuk investasi jangka panjang adalah belilah di support monthly. Biasanya kalau di support monthly ini valuasinya juga murah gitu. Nah, kalau Kalbe Farma sekarang teman-teman perhatikan apakah dia lagi di support? Enggak ya. Jadi supportnya dia adalah di bulan Maret kemarin. Jadi teman-teman yang punya Kalbe Farma masih boleh ngehold, tapi kalau tipe investasi Anda bukan nabung saham, kalau Anda mau serok bawah, hajar semua, diborong semua, tunggu deh, sabar. Sekarang belum waktunya, masih bisa terkoreksi lagi. Ya, jadi kalau yang strategi investasi saya bilang tadi adalah beli tiap bulan, nyicil, itu untuk strategi nabung saham. Tapi ada beberapa orang nggak sabar mau beli di sekali ini, 1 atau 2 kali titik gitu. Itu lebih tinggi profitnya biasanya, tapi lebih tinggi resikonya. Nah, kamu mesti perhatikan support monthly di sini. Support monthly. Ini saham yang kena support monthly untuk investing apa aja. Aku kasih lihat ya, dari awal yang aku sebut tadi. Ini BCA, apakah dia kena support monthly? Enggak. Jadi kesimpulannya kamu harus sabar. Bahkan bisa jadi nanti kena support monthly itu di bulan September bisa aja. Kalau investasi masuk harus sabar ya. Pilih sahamnya sabar, masuk sabar, jualannya juga harus sabar. Terus kemudian BBRI. Nanti ada kok saham-saham yang sekarang lagi di support monthly ada. Nah, BRI ini waktu tunggunya nggak akan selama BCA. Ya, tidak akan selama si BBCA atau Kalbe Farma. Ini BBRI, ini kalau misalkan dia turun sampai ke angka 2580 atau angka 2660, ini udah kena support monthly juga. Jadi ini area-area murah gitu. Selain dilihat dengan valuasi juga ya. Terus kemudian Bank Mandiri. Bank Mandiri perhatikan, bukan salahnya Mbak Diajeng ya, bukan salahnya M-Connect ya, ini mungkin saya nggak ngerti juga ini kenapa nih internet kayak gini, dari saya juga ini ya teman-teman ya. Jadi I'm so sorry juga buat M-Connect, ini saya udah coba beberapa kali tadi. Oke. Saya akan balik ke BMRI, saya akan balik ke sini ya, saham-saham buat investasi jangka panjang untuk monthly chart. Monthly chart ini teman-teman perhatikan di sini. Perhatikan di sini ya teman-teman ya. Ini BMRI ini supportnya di area ini sekitaran 5.000 ke bawah. Jadi kalau nunggu si BMRI sama BBRI ini kemungkinan bulan Agustus September ini bisa dikasih gitu. Terus kemudian BBNI. Aku akan kasih lihat BBNI. Nah, BBNI ini yang masih berada di area support banget untuk monthly-nya, jadi belum terlalu mahal. BBNI, TLKM, HMSP itu yang masih discounted ya, baik secara harganya belum naik banyak dan juga secara valuasinya masih murah. Nah, ini Telkom yang kalian nggak suka, Telkom yang kalian bilang lelet, jelek, dan seterusnya, ini justru sekarang lagi discounted banget di area support. Kalau ini buat investasi jangka panjang malah timingnya pas banget gitu. Terus kemudian ASII sekarang sebenarnya kalau teman-teman lihat ini masih di area support monthly-nya ya. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, harga ASII yang di sekarang ini termasuk yang ini termasuk murah ya. Kalau secara valuasinya juga agak terdiskon juga gitu. Tapi Telkom trennya turun. Nah, ini bedanya investasi dengan trading. Kalau investasi tuh lihat fundamental perusahaan bagus, valuasinya murah, pas murah-murahnya beli gitu. Dan ini tadi kalau saya kasih lihat teknikalnya memang ini bukan fundamental ya, tapi aku ngelihat biasa investasi jangka panjang tuh aku ngelihat secara monthly chart juga. Monthly support itu kalau misalkan dia lagi di bawah ini biasanya lagi murah-murahnya juga gitu. Jadi resiko lebih rendah daripada Anda beli di atas-atas gitu. Terus kemudian saham yang masih murah lagi udah habis sih, sisa itu aja sih. Telkom, BBNI dan juga HMSP. Itu yang masih murah, GGRM juga masih murah. Aku kasih lihat HMSP. Tapi biasanya yang murah-murah gini, ini pas lagi murah-murahnya kayak gini, ini orang-orang nggak mau masuk, katanya turun terus. Nah, mau gimana? Mau murah kok nggak mau turun? Ya, jadi ini HMSP ini lagi murah-murahnya sebenarnya. Jadi sisa itu aja blue chip yang masih murah, HMSP, BBNI, TLKM. Terus apa lagi ya? Unilever,
Unilever udah agak overbought, tunggu aja diskonnya lagi. Unilever ini diskon sekitar level 7.300, di bawah 7.300 ini termasuk angka diskonnya dia ya secara teknikal ya. Terus kemudian nanti aku akan tulis untuk member IM Trade, aku akan tulis ya. Besok kita akan tulis untuk harga-harga yang boleh masuk untuk investasi itu di harga berapa aja gitu. Karena kita udah dapat support tahun ini jadi lebih gampang nentuin harganya juga. Selain Unilever tadi ada apa lagi sih? INDF. Oke. INDF. Nah, ini INDF, teman-teman, kalau diperhatikan saat ini support monthly-nya, ini kan di sini ya. Ini lagi posisi nanggung sih. Posisi nanggung, teman-teman. Nih, kalau kelihatan. Itu aja sih. Blue chip yang lagi murah apa tadi? BBNI, HMSP, TLKM, GGRM. Bank Mandiri lumayan murah juga, tapi secara teknikal dia udah naik lumayan tinggi. Jadi jangan deh BNI aja. BNI, HMSP, TLKM itu masih murah secara valuasi. Dan kalau yang secara harga masih murah banget tuh ya HMSP sama TLKM itu tadi. Gitu. HMSP nyangkut. Kalau buat investasi jangka panjang bukan nyangkut. Kalau trading itu nyangkut. Kalau investasi jangka panjang ya naik turun biarin aja. Emang dikira investasi saya jangka panjang nggak ada yang merah saat ini? Ada yang merah, tapi ya dibiarin gitu. Karena memang fokusnya pada fundamental. Saham-sahamnya ya itu aja. Oke, aku coba invite lagi. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Instagram saya malam hari ini. Biasanya saya nge-live berdua, jarang juga yang sampai viewer segini. Ini posisi nanggung. Aku seriusan, aku minta maaf banget sama M Connect, aku nggak enak banget nih. Ini serius, aku mencoba untuk invite berkali-kali and fail terus. Mungkin karena nggak tahu karena apa. Signal juga oke. Oke, MNCN. Aku coba WhatsApp dulu ya. MNCN hari ini berada di area support banget teman-teman ya. Jadi lagi berada di area support banget untuk MNCN. Kalau mau buy on weakness untuk trading, ini spekulatif buy on weakness. Tadi kita ada spekulatif buy on weakness. Oke ya. Tadi ada spekulatif buy on weakness juga. Cuman teman-teman kalau takut dengan market yang volatile banget, mendingan start investasi jangka panjang, tradingnya coba-coba dulu aja. Adi dan lain-lain itu udah dibahas. Tadi udah dibahas ya untuk Adi dan kawan-kawan. Untuk TOWR kita ada di portfolio super trader sih masih ngehold. Kita akan lihat sikon karena monthly chartnya juga udah mulai di puncak, di pucuk, mulai keluar merah kecil gitu. Candlenya di monthly chart juga ya kita mulai waspada profit taking. Tapi kita masih ngehold. Terus kemudian untuk MDKA kita juga masih ngehold juga untuk saham super, tapi belinya udah kalau nggak salah 8 Juli deh belinya si MDKA. Terus sisa dikit aja saham yang kita masih hold ya. Kalbe Pharma itu untuk trading kita masih nge-hold juga gitu. Jadi kita lebih banyak fokus untuk oke. Kita lebih banyak fokus untuk investing ya. Oke. Ini aku bingung kenapa nggak bisa nge-add lagi. Nggak tahu tadi saya bingung juga ya ini kenapa. Tekim untuk yang trading, swing trading, cut loss ya. Ini ada pola head and shoulders.
dia sebenarnya untuk tren jangka menengahnya si Tekim ini aku kasih lihat di sini deh. Ini Tekim ini dia dari di bawah ini udah mulai meningkat, udah mulai uptrend gitu. Ya, tapi ini jangka pendeknya dia breaking down. Jadi tadi saya keluar juga ya. Tadi saya keluar juga untuk Tekim ini. Terus kemudian INKP ini juga ada pola head and shoulders itu. Artinya head and shoulders itu apa? Artinya dari naik mau balik arah jadi turun. Nah, itu sih teman-teman ya. Jadi kalau aku boleh simpulin bulan Agustus ini jangan terlalu banyak activity untuk tradingnya. Bulan Agustus ini bulan kita kayak apa ya, kayak sniper itu sabar-sabar nunggu kita mau nembak sasaran. Ya sabar-sabar dulu aja. Duitnya, modalnya, kalau orang Jawa ngomong di eman-eman, ya, di eman-eman itu jangan gegabah masuknya. Ada yang nanya persentase duit kalau buat investasi dan trading berapa banding berapa? Persentase untuk investasi dan trading setidaknya 50-50. Kalau misalkan masih belum ahli di trading, masih belum mahir, itu tradingnya bisa lebih kecil, mungkin 70% untuk investasi. Cara masuknya kayak tadi yang saya sebut di awal. Oke, itu aja teman-teman ya. Jadi semoga bisa membantu teman-teman semua dan jangan galau. Aku cuma mau update teman-teman bahwa bulan Agustus ini kalau pasar saham turun, terkoreksi, itu wajar. Besok naik, Dow Jones-nya naik tinggi. Ya, wajar juga, volatilitas tinggi. Kalau saham turun cepat, itu naiknya juga akan cepat, wajar banget ya. Jadi itu wajar banget. Bulan Agustus volatility akan naik turun, tapi lebih banyak turunnya. Kenapa? Merespon data kuartal 2, baik perekonomian maupun laporan keuangan. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, nanti di kuartal 3 pasti akan membaik. Dengan catatan tidak terjadi PSBB lagi. Dengan catatan tidak ada lockdownan lagi. Ya, jadi stay healthy teman-teman. Dan nanti kalau semuanya berjalan baik, tidak ada PSBB, tidak ada lockdown lagi, perekonomian akan pulih di kuartal keempat, saham akan naik lagi, dan jangan sampai nggak punya saham untuk long term investing. Itu aja. Terima kasih semuanya. Dan I'm really sorry buat M-Connect. Kita akan coba untuk jadwalkan ulang ya. I will call you after this. Teman-teman, oh ya, giveaway lupa, sebutin aja saham buat investasi, 10 orang saya akan pilih pemenangnya, dapat hadiah Entret 15 hari. Ada seminar online diskon Vaganza akhir pekan ini jam 9 dengan kode promo IMC. Oke ya. Oke, teman-teman, sebutin saham yang aku pilih tadi buat investasi jangka panjang. Ada 12 saham, silahkan sebut salah satu. William Sengs. Oke, nomor 1 William Sengs, 2 Sonia Ayang, nomor 3 WHD BRN, nomor 4 ya ini giveaway, Melisa underscore Li 82, 4 DRWL 1M, 5 Rie Van Valenteo, 6 Gerard underscore Ganadi, 7 Yulianti, 7 Anam apa ya, Anam Kairul atau apa tadi, 8 Fanning, 4 9 Mano Saurus, 10 Farhan.Aristo. Pemenangnya DM aku dengan kode EMT15, nama email HP, jangan dengan format lain-lain. Misalkan saya menang giveaway, jangan kayak gitu. EMT15 nama email HP itu akan memudahkan tim kita nge-follow up Anda. Dan juga udah itu aja sih. Ada hadiah langsung ellendesme.com/SODV dengan kode promo IMC ya. Thank you semuanya. Selamat malam dan salam profit.